Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yaitu tentang Kerajaan Kahuripan dan Holing. Yang beranggotakan satu Krismawarni, yang kedua Muhammad Farid Hermawan, yang ketiga Muhammad Nur Fauzi, dan yang keempat saya Nova Maulinda, dan yang kelima Nur Azizah. Nah, di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang Kerajaan Kahuripan dan silsilah keturunan kerajaan. Yang pertama, di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan adalah kerajaan yang berada atau terletak di Jawa Timur. Kerajaan ini dibangun sebagai kelanjutan Kerajaan Medang yang mengalami keruntuhan pada tahun 1006 Masehi. Masa pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Airlangga yang masa pemerintahannya berkisar tahun 1009 sampai 1042 Masehi. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang silsilah keturunan kerajaan. Raja Airlangga diketahui merupakan anak dari perempuan Empu Sindok, yaitu Sri Isana Tunggawijaya, menikah dengan Sri Lokapola dan mempunyai anak Sri Gunapriya Dharma Patri atau Mahendra Datta yang menikah dengan Dharma Modayana, putra mahkota dinasti Warmadewa dari Bali, dan mempunyai 3 orang putra yaitu Airlangga, Marakata Pangkaja, dan anak bungsu. Raja Airlangga memerintah kerajaan Kahuripan dengan damai dan mampu mensejahterakan rakyatnya, dan banyak sekali prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzi, NPM terakhir 007. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hal besar yang terjadi di Kerajaan Kahuripan dan 7 unsur budaya Kerajaan Kahuripan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hal besar yang terjadi di Kerajaan Kahuripan. Hal besar yang terjadi di Kerajaan Kahuripan adalah berhasil dibuatnya Hujung Galuh di daerah Mojokerto dan Kambang Putih di wilayah Tuban, yang membuat Kerajaan Kahuripan semakin berkembang dan majunya perdagangan Kerajaan Kahuripan. Materi yang kedua yaitu 7 unsur budaya Kerajaan Kahuripan. Yang pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa kuno dan Sanskerta, yang kelak menjadi banyak cikal bakal bahasa. Yang kedua, agama. Agama di Kerajaan Kahuripan beragam. Kehidupan masyarakat Kahuripan bisa hidup bertoleransi umat beragamanya. Beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Kahuripan diantaranya Kejawen, Hinduisme, dan Buddhisme. 3. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatannya berbentuk sistem kasta. Yang keempat, sistem pencaharian. Sumber pencaharian atau mata pencaharian masyarakat Kahuripan adalah perdagangan. Dengan adanya Hujung Galuh membuat Kerajaan Kahuripan menjadi bandar dagang terbesar setelah Kerajaan Sriwijaya. Yang kelima, sistem peralatan dan teknologi. Kerajaan Kahuripan membangun pelabuhan Hujung Galuh dan mendirikan tanggul. Yang keenam, kesenian. Kesenian pada masa Kerajaan Kahuripan adalah Kakawin Arjuna Wiwaha ditulis oleh Jaya Sastra. Dan yang terakhir, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di Kerajaan Kahuripan yaitu dibangunnya Sriwijaya Asrama sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan pengajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga dikenal juga dengan sebutan Holing. Adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang muncul di Jawa Tengah pada abad ke-6. Letak kerajaan ini belum jelas, kemungkinan berada di suatu daerah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Namun sumber terkuat sekarang menyebutkan di Jepara. Selain itu juga sumber kerajaan ini masih belum jelas kepastiannya, serta banyak diperoleh dari sumber catatan Cina dan tradisi kisah setempat dan naskah cerita parahyangan yang beradab-adab.
Pada tahun 674, Kerajaan Kalingga diperintah oleh Ratu Sima yang dikenal bertindak adil dan bijaksana. Pemerintahannya sangat keras dan berlandasan kejujuran serta keadilan, serta tidak ada salah satu orang pun dari rakyat yang berani melanggar hak dan kewajiban peraturan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Adapun peraturan yang paling terkenal adalah barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Bahkan sebagai bukti ketegasannya dan keadilannya, Ratu Sima sampai menghukum putranya sendiri yang melanggar peraturan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silsilah Kerajaan Kalingga. Yang pertama, Prabu Wasumurti 594 sampai 605 Masehi. Diperkirakan beliau merupakan pendiri Kerajaan Kalingga. Yang kedua, Prabu Wasugeni 605 sampai 632 Masehi. Yang ketiga, Prabu Wasudewa 632 sampai 652 Masehi. Yang keempat, Prabu Wasukawi 652 Masehi. Lalu Prabu Kirathasinha 632 sampai 648 Masehi. Yang keenam, Prabu Kartikeyasingha 648 sampai 674 Masehi. Berkuasa bersama Ratu Sima selama 26 tahun, merupakan menantu Prabu Wasugeni setelah menikah dengan Dewi Wasuwari atau Ratu Sima. Yang ketujuh, Ratu Sima 674 sampai 695 Masehi. Merupakan raja kerajaan Kalingga yang dianggap paling berpengaruh, terkenal, dan berhasil membawa kerajaan ini ke masa kejayaannya. Ia adalah ratu atau maharani atau berhasil menjadi raja wanita pertama dari kerajaan ini yang membuatnya istimewa. Seakan telah menyerukan napas feminisme yang kuat dari masa lampau yang kebanyakan masih menganut sistem patriarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NPM 202171022. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang hal-hal besar yang dihasilkan oleh Kerajaan Kalingga atau Holing, serta kebudayaan Kerajaan Kalingga dan kaitannya dengan 7 unsur kebudayaan menurut Pencarian Ningrat. Nah, untuk hal-hal besar yang dihasilkan oleh Kerajaan Kalingga, yang pertama ada Prasasti Tukmas. Nah, Prasasti Tukmas ini merupakan suatu prasasti yang bertuliskan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Nah, prasasti ini menceritakan tentang adanya suatu mata air jernih yang disamakan dengan Sungai Gangga yang terletak di India. Nah, prasasti Tukmas ini terletak di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah. Nah, untuk hal-hal besar selanjutnya adalah Prasasti Sojomorto. Nah, prasasti ini merupakan suatu prasasti, namun tulisannya itu huruf Kawi dengan bahasa Melayu kuno. Nah, prasasti ini memuat tentang keluarga Dapunta Shailendra. Nah, prasasti Sojomorto ini ditemukan di Desa Sojomorto, Batang, Jawa Tengah. Nah, kemudian kebudayaan Kerajaan Kalingga dengan kaitannya berdasarkan 7 unsur kebudayaan menurut Pencarian Ningrat. Yang pertama ada sistem bahasa. Nah, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kerajaan Kalingga adalah bahasa Sanskerta. Terlihat dari prasasti Tukmas yang menceritakan tentang sebuah sungai atau sumber mata air jernih yang disamakan dengan Sungai Gangga. Nah, yang kedua itu sistem pengetahuan. Nah, masyarakat Kalingga sudah mengetahui tentang pembuatan sebuah prasasti dan juga yang bertuliskan huruf Palawa, huruf Kawi. Nah, pembuatan sebuah bangunan yang terlihat pada kota yang dikelilingi oleh pagar kayu dan beratapkan daun palem. Apalagi pada masa itu masyarakat sangat pandai membuat arak dari nira kelapa. Yang ketiga, dari sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Nah, sistem kemasyarakatan pada masa Kerajaan Holing, masyarakatnya itu sangat disiplin dan taat peraturan, di mana seluruh masyarakat tidak ada yang berani melanggar aturan yang dibuat oleh sang ratu. Nah, yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi.
Nah, pada masa kerajaan dipimpin oleh Ratu Sima, masyarakat sudah mengenal pembuatan minuman dari bunga kelapa, di mana pada saat itu sudah mengenal tradisi meracik sebuah minuman, di mana peralatannya juga pasti sudah memadai, mulai dari adanya kendi sebagai wadah dan tungku pembakaran. Kemudian yang kelima yaitu sistem mata pencaharian hidup. Nah, masyarakat kerajaan Kalingga sudah mengenal sektor perdagangan dan pertanian, di mana hasil pertanian yang mereka dagangkan itu terdiri dari cula, badak, emas, perak, gading gajah, sampai penghasil kulit kayu. Nah, yang keenam yaitu sistem religi. Nah, pada masa kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima, agama yang menyebar di masyarakat adalah Hindu dan Buddha. Digambarkan dalam prasasti Tukmas, terdapat lambang Trisula, kendi, bunga teratai yang menggambarkan keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistem kesenian. Nah, masyarakat Kalingga sudah mengenal seni memahat, di mana ditemukannya patung Ratu Sima, prasasti, dan candi yang berisi tulisan Palawa dengan sebuah pahatan yang sangat eksotis. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.